Kita masih berada di bulan Rajab, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keagungan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan segala rahmat dan kasih sayangnya buat hamba-hambanya yang ingin kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wirid yang kita baca selama bulan Rajab yaitu Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ini adalah sebuah doa. Oke, rugi orang nggak berdoa tuh rugi orang. Padahal dosa yang dia lakukan terus menerus, baik sadar maupun tanpa disadari, baik kecil maupun besar. Yang jelas-jelas dosa banyak. Yang repot adalah dosa yang samar-samar. Berada di tempat kebaikan tapi diberbuat dosa. Ada tuh. Makanya Rasulullah SAW setiap ngapain aja, sebelum dia bangun dari tempat duduknya ada namanya kafaratul majlis. Iya. Anak-anak majlis nih. Di mana aja kita berada, di mana aja kita duduk, apa aja yang kita obrolin. Apalagi habis ngaji. Habis ngaji aja baca kafaratul majlis. Karena memang ada dosa-dosa yang tidak sengaja kita lakukan. Tanpa kita sadari kita lakukan. Dan Rasul pesan buat siapa aja orang yang setelah majlis baca namanya kafaratul majlis. Kafarah artinya penghapus dosa dari sebuah majlis yang kita duduk di dalamnya. Kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Lihat. Kita minta ampun kepada Allah, astaghfiruka. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu wa atubu ilaik. Dan aku bertaubat kepadamu. Dan aku kembali kepadamu. Taubat artinya itu balik kembali. Taba yatubu taubah. Nah, ini Rajab kata ulama syahrut taubah. Bulan kita kembali, disuruh balik, ayo, ini pengen Ramadan. Makanya kata ulama di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah dikatakan man qama bi hurmati Rajab waffaqahullahu lil qiyam bi hurmati Sya'ban. Siapa orang yang bisa qiyam ibadah, apaan aja bentuk ibadahnya, selama bulan Rajab waffaqahullah lil qiyam fi syahri Sya'ban. Maka Allah akan Allah akan setel, Allah akan cocokkan, Allah akan sandingkan dirinya untuk bisa qiyam, untuk bisa ibadah nanti di bulan Sya'ban. Jadi ini Rajab nggak main-main, nak. Maka harus beda. Anak majlis sama bukan majlis beda dong. Anak majlis, wah nggak lepas dia dari Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, nggak lepas tuh. Baca gak ente? Baca. Apaan? Itu tadi. Berapa kali? 70. Kapan? Pagi ame sore, subuh ame maghrib. Baca tuh. Bahkan karena ini bulannya istighfar, Nabi bilang tambahin lagi. Baca Sayyidul Istighfar
perbanyak, bukan cuma pagi 3 kali, sore 3 kali, tapi perbanyak sayyidul istighfar. Karena ada kabar gembira dari baginda Rasul, kata baginda Rasul, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kasira. Tuba, beruntung. Liman wajada, bagi orang yang mendapatkan fi sahifatihi, pada buku sahifahnya, buku catatan amalnya, istighfaran kasira, tulisannya banyak. Istighfar, 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 istighfar. Buat apa itu istighfar? Buat ngapus kita punya dosa. Dosa ame guru ada gak? Ada. Dosa ame orang tua? Ada. Dosa ame teman? Ada. Walau banyak banget. Dosa ame Allah? Dosa ame Rasulullah? Banyak. Dosa ame ulama? Banyak. Allah Akbar. Dosa kita banyak. Tadi yang saya bilang, tanpa kita sadari kita berbuat dosa, makanya terus istighfar. Maka kata Ibu Umar, dibilang kalau di luar bulan Rajab kagak mau istighfar, dia rugi. Masuk bulan Rajab, bulannya istighfar, bulan taubat, dia nggak mau istighfar dan dia nggak mau taubat, maka dia menjadi orang yang benar-benar merugi. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi Rajab Allah hadirkan buat kita nyambut Ramadan. Pemanasan dulu nih, disuruh puasa. Udah puasa Rajab belum? Hah? Ya, kata Imam Anas ibn Malik, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghasran la yadkhuluhu illa suwamu Rajab." Sesungguhnya nanti di dalam surga ada sebuah istana. La yadkhuluhu, tidak ada yang masuk ke dalamnya, illa suwamu Rajab, terkecuali orang-orang yang berpuasa sunnah di bulan Rajab. Ya. Senin, Kamis, itu kan puasa sunnah. Di bulan Rajab dapat pahalanya tuh. Apalagi mungkin yang dulu pernah bandel-bandel, tahu bandel? Masuk kamar mandi minum es lagi Ramadan, kan ada aja. Keluar kamar mandi pura-pura aus, padahal habis 1 botol itu. Kali dulu mudanya begitu. Tobat. Inilah bulan Rajab, kodok Ramadannya, kodok puasanya. Nah di bulan Rajab nih, puasa sunnah di bulan Rajab. Nanti Allah akan hadiahkan gosron, istana. Punya istana di dunia sekarang. Boro-boro. Rumah kita es kali es kali es kali es kali es kali es terus. Sempit, selonjor, susah. Udah susah banget udah. Oke, kalau anak sekolahan lebih betah di sekolahan. Ngapain pulang ke rumah? Rumahnya udah mentok tembok. Sono kamar mandi, sono dapur, sono kasur. Enakan di sekolahan udah main. Nah, nanti orang yang puasa sunnah di bulan Rajab, Allah akan siapkan istana. Yang sebuah istana tersebut tidak ada yang boleh masuk ke dalamnya terkecuali orang-orang yang berpuasa sunnah di bulan Rajab. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah bahagiakan kita semua nanti di yaumil qiyamah. Dunia mah sementara. Tadi saya lewat sore-sore jalan tuh, isi bensin lewat Tebet apa? Yang Taman Seno tuh, apa jadi? Barat ya, Bet? Iya. Allah, tuh rumah gede-gede banget. Mobilnya banyak banget. Allahu Akbar. Tapi itu dunia. Dia meninggal dunia dibawa hartanya? Enggak, satu enggak ada yang dibawa. Makanya rugi buat orang-orang kaya. Orang-orang yang Allah titipkan harta buatnya enggak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala.
nggak bantu buat perjuangan Islam, nggak bantu buat masjid, musola, madrasah, pesantren dan lain sebagainya, rugi. Orang-orang zaman dulu tuh tanahnya banyak, rumahnya banyak, pasti ada satu di antara tanah atau rumah mereka yang mereka wakafkan di jalan Allah. Karena kalau semua ditinggalin buat anak, warisan, jatuhnya ribut. Ada orang bagi warisan tenang, agak ada, pasti ribut. Padahal tuh harta enak, kerja kagak, banting tulang kagak, peres keringet kagak. Yang capek kan orang tua kita. Beliau meninggal dunia, warisan turun kepada ahli waris, anak-anaknya tinggal terima doang, ribut. Ada banyak. Pakai nawar-nawar lagi. Udah bagi rata aja ya bang. Bagi rata aja. Udah diatur sama Allah, laki 2. Perempuan 1. Bagi rata aja nggak boleh, hukum Allah. Kalau kata hukum Allah ya udah laksanain. Emang ntar kalau dia punya bini atau dia punya suami seandainya mau dibagi rata, kagak mau. Giliran namanya keluarganya maunya bagi rata, giliran keluarga suaminya mau gak dibagi rata, nggak mau. Suami 2 dong, wah curang namanya. Makanya yang udah Allah atur, ikutin perintahnya, insya Allah selamat dunia akhirat. Waman qama bihurmati Sya'ban, barang siapa yang qiyam, dia ibadah, dia taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban, waffaqahu Allahu lil qiyam bihurmati Ramadan. Maka Allah akan sampaikan umurnya bisa ibadah sampai di bulan Ramadan. Jadi kalau ente mau ngelihat orang Ramadannya entar bagus apa kagak, lihat Rajab ame Sya'bannya. Iya dong. Nggak langsung main bola langsung main, kagak, pemanasan dulu. Jadi Allah hadirkan Rajab, Allah hadirkan Sya'ban buat pemanasan kita masuk gerbang Ramadan. Tanya deh guru olahraga apes ya kagak pakai pemanasan. Ayo. Pengantin baru aja kalau malam Jumat pakai pemanasan. Nggak boleh buru-buru, nggak boleh langsung ditendang kita. Harus pemanasan. Begitu juga Rajab, Sya'ban Allah hadirkan buat kita sama-sama bisa menyambut Ramadan dengan baik. Wa man qama bi hurmati Ramadan hafizahullahu min Ramadan ila Ramadan wa ballagha ma ballaghahu ahlal mahabbati wal irfan. Masuk nanti bulan Ramadan karena dia muliain Rajab, dia muliain Sya'ban, Allah hadirkan Ramadan di depan matanya, diisi dengan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan. Kata ulama dikatakan hafizahullahu min Ramadan ila Ramadan, maka Allah akan sampaikan dirinya berjumpa dari Ramadan ketemu Ramadan lagi, dari Ramadan ketemu Ramadan lagi, dari Ramadan ketemu Ramadan lagi. Wa ballagha ma ballaghahu ahlal mahabbati wal irfan, dan dia akan mendapatkan sesuatu yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai dan orang-orang yang tahu akan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ihtiram huwa imtithalul ma'murat wa ta'zimuha walau mandubah, wajtinabul manhiyat wa ta'zimuha walau makruhah. Jalanin perintah Allah, jalanin segala perintah Allah meskipun itu sunnah, dan jauhin segala larangan Allah meskipun itu makruh. Ayo bulan Rajab nih, bulan Rajab, bulan Sya'ban sampai nanti bulan Ramadan, kita bisa hormatin bulan-bulan mulia itu dengan cara apa?
dengan cara menjalankan segala perintah Allah meskipun itu sunnah. Menjauhkan larangan-larangan Allah meskipun itu makruh. Paham ya? Kalau haram ya udah pasti jauhin. Ini makruh aja kita kagak mau ngerjain. Oh lihat. Kalau sudah bisa kerjakan itu semua, maka setiap orang yang dapat menghormati bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan akan Allah sampaikan umurnya berjumpa dengan Ramadan ke Ramadan, dan Allah akan berikan, Allah akan anugerahkan untuk mereka sebagaimana orang-orang yang Allah cintai dan Allah kenal mereka, akan anugerah Allah itu semua akan kita dapatkan insya. Paham sampai sini? Ya, Rajab nih bulannya taubat, syahrut taubah, bulannya taubat. Banyakin istighfar, banyakin taubat. Sya'ban syahrul mahabbah, bulannya cinta. Gimana dapat cintanya Allah? Hah? Gimana dapat cintanya Allah? Ramadan. Gimana dapat cintanya Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutin Nabi Muhammad. Jadi kalau mau dapat cintanya Allah, nggak ada cara dan jalan lain terkecuali ikut cara dan jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, dan itu pasti yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Pasti Allah akan berikan cintanya, dan yang kedua pasti Allah akan berikan ampunannya untuk kita semua insya Allah. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbana ta'araf